Semua bingkai takwa dan ketaatan kita kepada Allah tidak lepas daripada contoh yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Kenapa demikian? Karena pekerjaan yang paling rumit di dunia ini adalah sebuah pekerjaan yang belum ada contoh sebelumnya, sehingga manusia sangat mustahil bisa beribadah kepada Allah sementara tidak dilengkapi oleh contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita memasuki tanggal 8 Rabiul Awal, yaitu bulan di mana dilahirkannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa yang sering kita dengar di bulan ini adalah Maulid Nabi. Maulid Nabi artinya adalah kelahiran Nabi. Sangat tidak mungkin Rasulullah memberikan contoh Maulid Nabi, karena tidak mungkin Rasulullah merayakan kelahirannya di waktu beliau masih ada. Tapi yang melaksanakannya adalah 3 generasi, yaitu setelah Rasulullah wafat dan kurang lebih terjadi pada saat 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Siapa yang memulai acara ini? Yaitu keluarga besar Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu itu mengadakan sebuah pertemuan, dikumpulkanlah anak-anak yatim, dikumpulkanlah orang-orang duafa, dikumpulkanlah mereka para janda-janda yang tidak memiliki orang yang menanggung nafkahnya, lalu dikumpulkanlah kepada mereka dan dikisahkanlah kisah-kisah Nabi. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi penakluk Palestina dari sebuah kekuasaan di bawah kekaisaran itu menaklukkan Palestina dan membangkitkan semangat para pemuda. Lalu dilemparkanlah sebuah perlombaan karya tulis yang memuat tentang keteladanan Rasulullah, sejarah Rasulullah, dan yang dimenangkan oleh seorang syekh yang memiliki kitab, yaitu Rawi atau yang saat ini disebut dengan kitab Al-Barzanji. Dibacakanlah puji-pujian Rasulullah di saat itu. Kenapa ini harus dibangkitkan lagi semangatnya di tengah para pemuda yang tidak mengenal sosok Rasulullah? Karena sangat tidak mungkin kita mencintai seseorang kalau kita tidak mengetahui kelebihan dan keunggulannya. Dan sangat tidak mungkin kita bisa menteladani sesuatu yang tidak pernah kita kenal. Maka Maulid Nabi yang dilakukan setelah 4 atau 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan para pemuda saat itu untuk mengenang, mempelajari, bahkan menjadi suri tauladan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak salah satu ayat yang sudah populer di tengah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepadanya dengan solawat yang sempurna. Mari kita lihat tentang keutamaan solawat. Solawat itu adalah sebuah kalimat yang memohon, Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah selamat, keselamatan, rahmat, dan kasih sayang ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Solawat ini adalah eksistensi tauhid kita. Solawat ini adalah cara menjaga akidah kita. Kenapa? Karena sepanjang manusia mengenal makna solawat, maka dia tidak akan pernah menggeser keyakinannya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tetap seorang nabi, dia tetap seorang hamba Allah, dia tetap seorang rasul yang diutus oleh Allah, tidak akan pernah bergeser menjadi seorang Tuhan. Kenapa demikian? Karena 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, banyak pengikut Nabi Isa alaihissalam menganggap Isa alaihissalam adalah Tuhan, yang saat ini dikenal oleh kaum Nasrani dengan Trinitas. Tri itu adalah 3, Trinitas itu adalah dalam satu bentuk. Boleh jadi 3 atau Trinitas ini adalah Tuhan yang sama. Ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada Ibunda Maria. Padahal kita tahu sendiri bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan Nabi Isa alaihissalam seperti nabi-nabi yang lain. Siapakah Nabi Isa? Nabi Isa adalah saudara sepupunya Nabi Yahya dan saudaranya Nabi Zakaria. Siapa dia? Nabi Isa adalah seorang laki-laki yang lahir dari rahim perempuan bernama Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Siti Maryam adalah orang yang menjadi putranya Imran, lalu diadopsi oleh Nabi Zakaria, sehingga beliau sambil memohon kepada Allah ingin diberikan keturunan, dan akhirnya apa? Akhirnya dari rahim perempuan suci ini lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Kita ketahui bersama saat ini sebahagian Nasrani yang berpegang kepada
Alkitab yang mereka yakini Isa Al-Masih adalah Tuhan. Oleh karenanya sangat perlu dan penting mengenalkan anak-anak kita, dan sholawat yang kita baca adalah menjaga eksistensi tauhid kita. Allah adalah zat yang menciptakan, Rasulullah adalah zat yang diciptakan. Allah adalah Khaliq, Rasulullah adalah makhluk. Tapi walaupun demikian, Muhammad bin Abdullah adalah nabi terkasih, nabi sempurna, dan nabi yang menjadi khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Mari kita simak tentang bagaimana Allah memperlakukan Rasulullah. Dalam hadis yang populer di kalangan ahli tasawuf, Rasulullah SAW digambarkan sebagai cahaya, sebagai ruh, sebagai orang yang disempurnakan oleh Allah. Hadis qudsinya yang sangat terkenal, laulaka lama khalaqtul aflaq. Andaikan aku tidak akan menciptakan Muhammad, maka bumi dan langit ini tidak akan aku ciptakan. Nur Muhammad sudah diciptakan jauh sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Oleh karenanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu fi wa